Hai, welcome back to my channel. Di video aku kali ini ya, aku akan memberi tips dan cara buat teman-teman aku di seluruh dunia ya, dimanapun berada ya. Nah ini terutama buat mbak-mbak yang bekerja di luar negeri ya, ini mbak-mbak TKW ya. Nah di sini aku punya tips dan cara menghindari simpan pinjam uang ya, hindari untuk meminjamkan uang. Jadi kita harus punya prinsip nih, tipsnya ya. Jangan sampai kalian menagih hutang. Nah, di sini dalam arti menagih hutang bukan berarti teman kita pinjam uang ke kita terus kita nggak menagih, bukan. Di sini dalam arti jangan menagih hutang. Di sini diibaratkan seperti ini ya. Hindari untuk meminjamkan uang. Kalau ada temen, apalagi temen yang nggak kenal ya, yang namanya di luar negeri itu banyak yang pinjam uang ya. Contohnya saya juga pernah mengalami, dan itu akan membuat pelajaran buat saya sendiri ya, buat saya pribadi ya. Dan ini himbauan saya buat teman-teman aku, hindari menagih hutang. Nah di sini saya akan terangkan, bukan berarti teman kita udah pinjam uang ke kita terus kita nggak menagih, bukan seperti itu. Ini bagi mbak-mbak yang belum pernah dipinjamin uang temen, atau pernah dipinjamin tapi udah dikembalikan ya, berarti udah nggak punya hutang ya. Nah di sini hindari yang namanya menagih hutang. Menagih hutang dalam arti di sini ya, ini saya ceritakan, jangan meminjamkan uang gitu loh, apalagi temen yang nggak kenal ya, apalagi temen yang baru kenal di jalan terus pinjam uang, apalagi untuk meminjamkan yang namanya dokumen ya, dokumen kita yang ada di luar negeri itu. Kadang ada teman yang nggak pinjam uang tapi pinjam dokumen kita untuk meminjam uang di bank misalkan, seperti itu ya. Hindari seperti itu sebelum kena masalah, sebelum kita dapat masalah ya, hindari itu. Itu adalah himbauan aku. Yang pertama ya, hindari menagih hutang. Jangan sampai kita menagih hutang ya, dalam arti bukan kita dihutangin atau dipinjemin temen terus kita menagih, itu bukan. Tapi hindari untuk meminjamkan uang di sini biar kita nggak menagih gitu ya. Jadi sebelum ada masalah, sebelum dapat masalah baru gitu, hindari ya. Apalagi yang berurusan dengan bank ya, atau dokumen kita ya. Jadi kadang ada mbak-mbak yang misalkan nggak pinjam uang tapi pinjam dokumen kita ya, itu hindari banget karena itu bisa berbahaya, itu menyangkut nyawa kita yang ada di sini ya. Karena kalau udah minjem uang ke bank itu menyangkut nyawa kita, jadi otomatis menyangkut alamat majikan kita, nomor telepon majikan kita ya, otomatis itu udah barang tentu itu ya. Jadi hindari buat teman-teman aku itu semua ya, hindari, jangan sampai ya. Itu himbauan aku buat teman-teman aku semuanya ya, yang ada di luar negeri, hindari. Terus yang kedua, hindari yang namanya simpan ya, bukan simpan ya, atau orang yang nggak kenal ya, kenalnya cuma lewat kayak Facebook atau pokoknya di sosmed kayak gitu ya, dengan dalih orang tua sakit atau keluarganya yang sakit atau bencana apapun, sebelum kita mengetahui permasalahannya ya. Jadi hindari semua itu, kecuali kalau orang yang kita kenal ya, keluarga kita atau tetangga kita, itu pun nggak semua orang kita percayai kan. Ada juga saudara kita yang kita nggak percaya, yang bisa dipercaya, teman kita yang nggak bisa dipercaya, teman kita yang suka bohong kayak gitu ya, jangan terlalu percaya banget gitu ya. Hindari semua itu. Jadi jangan gampang percaya jadi orang gitu loh. Karena akhir-akhir ini ya ada kasus banyak banget temen aku ya, yang menimpa temen aku, bukan dari uang saja tapi perhiasan juga bisa ini. Jadi hati-hati buat kalian semuanya ya. Kalau misalkan ada temen pinjam uang tapi kalian jawabnya nggak ada uang, terus temen kalian ngomongnya ya udah pinjam dokumen kamu aja, jangan sampai dikasih ya, sebelum orang itu bener-bener ya bisa dipercaya, atau saudara atau tetangga ya gitu, itu pun nggak bisa dipercayakan ya. Terus kalau misalkan pinjam
dokumen nggak dikasih terus pinjem perhiasan misalnya gitu. Jangan sampai kalian mengasih terlalu percaya ya, karena ini akhir-akhir ini banyak teman aku yang terjadi ya. Uang juga ada, perhiasan juga ada, dokumen juga ada ya. Ini yang emas, yang perhiasan ini bilangnya mau digadekan ya kan. Nah, digadekan di sini otomatis harapan kita masih bisa berharap perhiasan kita balik lagi ya. Nggak semua orang itu bisa dipercaya seperti itu. Temen aku yang kemarin ada pinjem perhiasan, katanya mau dibalikin sebulan 2 bulan, tapi nyatanya sampai kelewat dari setengah tahun nggak dikembalikan. Dia bilangnya apa? Perhiasannya hilang di sana. Otomatis kita pasti menagih kan, pokoknya perhiasan aku harus kembalikan, walaupun itu kamu harus ganti rugi gitu ya. Tapi dalam hal itu dalih-dalih temennya itu bilangnya nggak bisa mengembalikan. Terus kalau kalian orangnya nggak tegaan, nggak bisaan, itu otomatis perhiasan kita raib kan, hilang kan. Nah sayang kan. Lebih baik daripada kena masalah seperti itu, hindari ya teman-teman ya. Ini buat aku ya, buat teman-teman aku ya, tips ya dan cara untuk menghindari itu. Walaupun kita punya, jangan bilang nggak punya, asalkan bilang aja nggak bisa meminjamkan ya. Jadi jangan sampai kalian punya bilang nggak punya, itu juga hindari ya. Kalau kalian punya uang dipinjamin, jangan sekali-kali jawab aku nggak punya uang. Bilang aja nggak bisa meminjamkan, gitu lebih baik daripada kalian punya uang bilang nggak punya. Jangan sampai, itu hindari ya. Terus kalau kalian temennya bilang ya udah kalau nggak ada uang pinjam perhiasan, jangan juga bilang nggak punya perhiasan. Kalau kalian punya, bilang aja aku nggak bisa meminjamkan, maaf ya gitu. Apalagi dokumen ya, nggak mungkin kan kalian bilang nggak punya dokumen kan ya. Bilang aja, nggak apa-apa berbohong demi kebaikan ya. Bilang aja dokumennya aku nggak bisa meminjamkan, atau dokumennya aku ada di majikan atau ada di mana gitu ya. Jadi jangan sampai bilang nggak punya, karena nggak mungkin kalian nggak punya kan ya. Nah itu penting banget. Dan buat kalian juga ini himbauan aku ya, jangan sampai kalian menggadaikan apapun yang kalian punya kalau tidak kepepet dan kalian tidak punya jonggol, alias tidak punya nanti misalkan ya gaji bulan depan misalkan nggak dibuat apa-apa, tapi kalian butuhnya bulan ini misalkan seperti itu ya. Kalian bisa misalkan nggak ada jalan lain selain itu. Nah kalian udah otomatis punya jonggolnya, punya angan-angan untuk membayar itu bulan depan kayak gitu sih. Nggak apa-apa sih itu ya kan, kalau kepepet ya. Kalau kalian nggak kepepet, jangan sampai kalian pinjam ke temen, apalagi pinjaman itu yang berbunga ya. Ini yang ada bunganya kayak gitu ya. Hindari hal seperti itu, karena nanti akan jadi kebiasaan kalian gitu loh. Jadi himbauan aku, hindari seperti itu ya. Nah ini tips-tips dan cara dari aku ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Aku kira cukup sekian video dari aku, video tips dan cara untuk menghindari hutang piutang ya. Ya seputar uang, seputar keuangan ya, buat mbak-mbak TKW terutama yang ada di luar negeri, karena banyak sekali kasus akhir-akhir ini mengenai keuangan seperti itu ya. Akhirnya jadi keributan. Jadi hindari semua itu ya. Hindari menagih hutang. Nah di sini hindari menagih hutang dengan kata-kata seperti ini. Jadi kalian tahu apa maksud aku dengan kata-kata hindari menagih hutang di sini ya. Kira cukup sekian dari video dari aku, semoga bermanfaat dan see you next my video. Makasih, dadah.